Siap. Kayak kok aturun ini mohon maaf mengganggu waktunya siang hari ini. Kita ingin Iya, ngobrol-ngobrol kayak kok sebelum ngobrolin Persib sama Persija di final Piala Menpora. Banyak juga nih bobotoh yang apa ya masih bertanya-tanya kalau Liga 1 tuh bakal dilanjut atau enggak nih? Kayak kok mungkin punya bocorannya nih kan? ya ini sih nggak bocoran, cuma prediksi ya. Saya Hmm. kira PT LIB dan PSSI juga belajar banyak dari pengalaman tahun kemarin ya, ketika Ya. kita terhenti kompetisi satu musim. Hmm. Pendekatan, lobby-lobby, terus datang bersama Hmm. Pak Kapolri ya ke stadion-stadion. Ya. Itu kan sebetulnya kan gesturnya kan bisa kita lihat sebagai upaya melobi agar izin keraman itu keluar. Dan sampai hari ini saya melihat sudah baik ya, upaya dari PT LIB sudah baik, PSSI sudah baik, dan terutama dari pihak Kemenpora ya. Ya. Ini kan namanya Piala Menpora. Nah, Betul. jadi gini sebetulnya ya, kalau misalkan kita boleh boleh memberi perspektif ya. Ini kan pemerintah. Pemerintah Betul. itu harus satu suara dengan aparat keamanan ya. Betul. Bosnya aja sama, Pak Presiden gitu. Oke. Nah, kalau misalkan support lobby-lobby dan bisa meyakinkan ya dari pihak PT LIB sama PSSI plus dalam tanda kutip bantuan moral dan support dari Pak Kemenpora, dari Pak Menpora ya, Pak Zainuddin Ya. Amali. Saya kira nih, saya prediksi akan dapat izin kita di Liga 1. Oke. Terus secara gestur pimpinan kita dengar ya ketika Pak Jokowi ngomong beberapa hari yang lalu, bisa nggak Liga 1 pakai penonton gitu. Nah, yang ditangkap jangan Liga 1 pakai penontonnya, tapi berarti Pak Jokowi menghendaki Liga 1 berlangsung. Sesimpel itu Oke. sebetulnya kalau dari komunikasi politik ya. Baik, baik. Komunikasi politik emang pakar lain deh, lainnya. Pokoknya gitulah. Tapi sinyal-sinyal untuk diizinkannya Liga 1 oleh pemerintah kayaknya ini udah mulai ada ke sana ya kayak ya dengan hadirnya Piala Ya, saya Menpora. pikir iya. Saya ngobrol sama orang-orang PT LIB juga, mereka udah persiapan untuk kick off bulan apa ya, Juli apa gitu. Oke. Cuma saya tekankan sekali lagi ya, kita jangan berpikiran atau jangan terpecah perhatian dengan pakai penonton itu. Pokoknya kita mulai dulu aja ya. Dan saya tahu protokol yang disiapkan itu tanpa penonton gitu sampai saat Oke. ini. Jadi nggak apa-apa. Oke, baik, baik. Dan yang menarik adalah penyelenggaraan Piala Menpora yang sebelumnya juga dikatakan bahwa Piala Menpora ini sebagai cikal bakal diizinkannya nanti Liga. Nah, Keko sendiri melihat apakah sudah mulai Iya, cukup baik nih, Kak? itu sangat logis ya, sangat logis. Jadi ketika Liga 1 nggak bisa langsung digulirkan kan ada satu fase di mana meyakinkan kan tentang protokol kesehatan, kondusivitas, dan ajang yang dipilih pun sangat main cantik lah saya pikir ya, Piala Menpora. Di mana ini kan berkaitan dengan kewibawaan pemerintah ya, Piala Menpora gitu kan. Jadi saya pikir ini kalau misalkan terlewati dengan baik, sukses, bisa jadi argumen kuat agar komunitas sepak bola itu siap untuk memulai Liga 1. Jadi saya pikir on the track semua ya, semua on the track. Cara komunikasi, cara pendekatan, dan cara meyakinkan udah on the track gitu. Saya sih nggak mau mendahului, tapi menurut saya sangat-sangat kalau ingin saya ingin ngomong gini, tidak ada alasan untuk tidak memberikan izin keramaian Liga 1 gitu. Baik, baik. Tapi Kang Eko berkaca kepada beberapa ini di luar sepak bola ya, Kang Eko ya, di beberapa keputusan pemerintah. Apa badminton, jangan badminton ya, saya trauma. Wah, 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 wah. Ini beberapa keputusan yang pemerintah awalnya mengizinkan, kemudian tiba-tiba tidak mengizinkan begitu. Nah, kira-kira untuk Liga ada nggak kemungkinan nih pahit-pahitnya pemerintah itu tidak mengizinkan berlangsungnya Liga kalau melihat? Ya, saya pikir keadaan secara umum juga banyak berubah ya di tahun 2020 sama sekarang ya. Saya pikir juga banyak berubah gitu. Dan saya pikir dari kesiapan, antisipasi lebih prepare sekarang tahun ini gitu. Jadi saya sih memang nggak diuntungkan ya, mau Liga mulai nggak mulai terserah, cuma saya yakin mulai. Saya punya keyakinan izin akan diberikan. Bahkan kalau mau pakai memanfaatkan momentum ya, nanti kan final kedua Minggu ya. Saya nggak tahu konsepnya apakah ada penyerahan piala secara langsung atau gimana. Tapi kalau misalkan penyerahan piala berbarengan dengan rekomendasi, wah itu luar biasa. Luar biasa ya. Tapi bisa jadi nggak seperti itu ya. Tapi saya pikir
beresnya Piala Menpora dengan lancar, ini akan menjadi apa ya, semacam pengantar bahwa ini loh hasilnya Pak, semua aman, terkendali, kondusif gitu. Baik-baik. Dan sejauh ini juga bisa dibilang kondusif ya kayak kok ya, dari mulai pertandingan, supporter yang tidak Iya, kondusif. Saya sebetulnya udah bilang ya, kalau di tingkatan football family ya, football family terus penyelenggaraan pertandingan di lapang itu nggak akan ada yang nekat gitu, nggak akan ada yang nekat. Makanya yang saya khawatirkan itu adalah kerumunan di sektor supporter, justru ada nonton bareng gitu ya. Dan saya lihat kemarin masih ada yang pro nonton bareng, itu otaknya di mana? Saya bilang tuh kan, ada nonton bareng di kafe apa gitu. Makanya itu harus kita ingetin lah ya, selama sesama supporter gitu, itu ingetin lah teman-teman kita yang kayak begitu gitu. Jadi ini tuh awal kepercayaan ya, jangan sampai nanti kan gini, konsepnya izin keramaian itu bisa dicabut kapan aja. Betul. Ya, apalagi dalam kondisi kayak gini, kayak Liga Inggris nih ya, mau Liga Inggris sudah mulai, lagi rame-ramenya, lagi seru-serunya, tapi ketika otoritas kesehatan, pemerintah bilang stop, udah stop. FA sekalipun nggak bisa gitu. Lalu PT apa, Liga Inggris baru nggak bisa juga gitu. Iya, FA nggak bisa apa-apa, apalagi PT Liga Inggris baru. Jadi kalau masalah kesehatan, otoritasnya itu memang pemerintah gitu. Jadi kalau misalkan udah ngomong stop, ya stop, udah nggak bisa ngotot lanjut, lagi rame-ramenya lagi apa, nggak bisa gitu. Nah, oleh karena itu ya kita buatlah kondusif biar jangan di stop tengah jalan lagi gitu. Oke, baik. Nah, ini Kaiko berbicara soal kekhawatiran adanya kerumunan yang bisa saja terjadi begitu ya di level supporter. Nah, ini kan sekarang final Piala Menpora versi Persija gitu kan, yang kita tahu panas di kedua supporter. Nah, ini potensi kerumunan apakah bisa saja terjadi atau tidak? Apalagi kan sekarang nggak boleh datang ke stadion gitu kan, ke stadion. Iya, saya pikir sih nggak relevan ya antara ini tensi pertandingan menarik sama kerumunan ya. Kalau supporter mah kalau berkerumun aja gitu, tanpa ada hal-hal seperti ini ya, pertandingan bagus apa enggak. Jadi maksud saya kalau misalkan komitmen ya, konsisten, mau Persib lawan siapapun, harusnya memang jangan ada peluang buat kerumunan itu gitu. Jadi saya menghimbau, saya kemarin masih lihat gitu ya, ada yang promo nonton bareng coba. Cuma setelah saya lihat yang promonya cantik, jadi mau ditegur juga nggak enak gitu. Nah, akhirnya saya nggak tegur gitu. Tapi belakangan dia drop itu, diturunin iklannya, mungkin ditegur juga sama teman-temannya gitu ya. Jadi saya pikir nggak relevan, nggak ada relevansi antara lawan Persija sama apakah meninggalkan kerumunan gitu ya. Saya pikir nggak ada relevansinya gitu. Jadi kalau misalkan niat dari awal nggak ada nonton bareng apa ya mau lawan Persija, lawan Persebaya, lawan PSM, saya kira harusnya nggak terjadi gitu. Nggak terjadi ya. Nggak terjadi. Tapi kalau soalnya gini, pengertian kerumunan itu ya, nah ini lagi kadang-kadang lihat seliweran di timeline ya, sama-sama temennya nonton di kosan, kalau nggak di pos ronda apa, itu tuh kerumunan juga gitu. Makanya jadi gini ya Kang Yusuf, dalam konteks penegakan aturan ya, itu kan ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah aturannya itu sendiri, jadi si substansi aturannya gitu ya. Saya pikir nggak ada masalah, jadi aturannya udah bagus, udah jelas gitu ya, protokol kesehatan, hingga ke hal-hal yang perintil-perintil kan, kedatangan pemain berapa jam sebelum pertandingan, lalu ada tes swab dulu buat mereka yang mau masuk stadion. Jadi aturannya udah bagus, oke ya, aturannya sudah bagus. Yang kedua adalah orang-orang yang melaksanakan aturannya, dan itu juga sudah bagus ya, itu juga sudah bagus. Panpelnya taat aturan, terus tiap wartawan juga mematuhi aturan itu ya. Para pemain juga mau diswab, lalu juga mereka mengikuti aturan bermain di masa pandemi ya. Itu juga nggak ada masalah. Nah, yang ketiga ini tentang kesadaran nih. Ada yang namanya kesadaran hukum ya. Nah, ini masih bermasalah saya pikir di tingkatan supporter, kesadaran hukum ini. Tetap berkerumun kok saya lihat, dan pada nonton nggak pakai masker gitu ya, padahal saling hadap-hadapan gitu. Jadi memang mereka nggak nonton bareng di kafe memang, tapi kan bukan masalah nonton bareng di kafenya itu, yang jadi satu kerumunan, interaksi, droplet. Nah itu masih tetaplah sampai saat ini saya masih berharap para pentolan supporter gitu ya, kayak Bunda Persib, lalu juga ada Japra gitu ya, Japra itu tetap menyuarakan jangan berkerumun, nggak usah nonton bareng gitu. Jadi nonton mah di rumah aja lah. Dia maksudnya di rumah tapi jangan 20 orang gitu ya. Dia mah nonton di rumah. Tapi sama teman-teman SMA reunian kan sarua gering nah gitu. Gitu. Baik siap. Kita lagi hungkul nonton sasi mana ya? Oh awewean coba saya. Aya mang ngaran teh Edi Mansur Ganjar. Sabian saya. Aya mang kala. Ya udah nggak usah juga lah.
Oke. Tapi Maiko kalau lihat sekarang Persib lawan Persija ini final ideal atau enggak nih Maiko? Karena kan kalau saya tahu selama saya apa ya mendukung Persib itu dari kecil kayaknya ini baru pertama ya Persib lawan Persija di partai final ya. Iya, kamu masih kecil berarti ya. Iya. Jadi gini, sebetulnya ini saya bicarakan secara statistik ya. Saya itu bukan pengamat yang bagus sebetulnya, tapi kita bicara statistik. Jadi kalau di sepak bola itu yang namanya statistik, historis ya, kan di sepak bola itu bukan matematika, nggak ada hasil pasti ya. Tapi ada yang namanya kecenderungan dan mengulang tren. Kalau kita perhatikan pertandingan terakhir Persib Persija dari tahun 2017 lah ya, Ya. walaupun saling balas ya, dalam artian Persija juga bisa ngegolin, tapi pengalaman membuktikan bahwa Persib selalu bisa masukin duluan. Berapapun skornya, mau 2-2, mau 3-2, apa pokoknya Persib masukin duluan. Nah, yang perlu diperhitungkan adalah energi, ya, cara mengeluarkan energi, menyimpan energi. Karena ini kan dua leg ya, berarti bukan 2 kali 45 menit, tapi ada 4 kali 45 menit gitu. Nah, saya punya keyakinan Persib akan mengulang tren itu, yaitu mencetak gol duluan. Cuma masalahnya setelah itu kan nggak perlu digeber juga gitu. Perhitungkan juga buat leg kedua. Nah, jadi kalau misalkan ditanya peluang kan segimana ya, saya yakin di leg pertama ini Persib bisa ambil dan Persib ngegolin duluan gitu. Yang paling saya ingat dulu tuh pertandingan tahun 2017 ya, pokoknya Ahmad Jufriyanto ngegolin duluan dibalas sama Ramdhani Lestaluhu kalau nggak salah. Iya, jadi pokoknya Persib bisa cetak gol duluan lah. Baik. Jadi kans menang mah ada ya Maneko ya? Gimana? Kans menang mah ada ya untuk kalau ini kita bicara masalah Persib ya. Persib ini dalam kondisi yang kurang ideal sekalipun tetaplah Persib gitu. Jadi peluang menang itu harus ada. Persib dalam kondisi tidak ideal pun peluang menang itu pasti ada gitu. Dan itu selalu di atas 30% saya pikir gitu. Oke, baik. Itu dalam kondisi tidak ideal ya, apalagi kondisi lagi bagus kayak gini. Baik. Tapi kalau melihat pertandingan sekarang ataupun kiprah Persib di Piala Menpora begitu, Maeko sendiri melihat apakah ini tim yang sudah cukup baik nih Maeko untuk nanti di Liga 1, Mang? Atau ada perlu beberapa perubahan begitu? Iya, saya pikir kalau dari materi ya, ini perbandingannya gini. Jadi kalau ada orang ngomong pemain alus, pemain bagus, ya Ari alus ting mah mau main di Indonesia ya. Jadi ingat, pemain bagus untuk ukuran Indonesia itu harus digarisbawahi. Karena saya pikir Bobotoh ini lebay gitu ya. Kadang-kadang menyikapi pemain asing tuh, ini pemain bagus. Kalau pemain bagus itu nggak akan main di Indonesia, mainnya di Spanyol, di Italia, di Inggris itu pemain bagus. Jadi yang ada itu adalah pemain yang bagus untuk ukuran Indonesia gitu ya. Dan kalau bicara masalah pemain bagus untuk ukuran Indonesia, saya pikir Persib ada ya di level itu. Terutama saya tuh sangat berharap sama ini sebetulnya belum pernah dimainkan secara bersamaan ya, yaitu trio EW. Jadi Ezra, Walian sama Esteban gitu. Saya tuh nggak tahu kenapa, saya punya keyakinan penampilan Persib dalam 6 pertandingan ini ya, yang tidak terkalahkan ya, itu masih belum maksimal ketika Coach Rene Abed belum menurunkan trio EW secara bersamaan. Jadi harus dicoba ya. Ezra sama Walian di depan, belakangnya Esteban gitu. Oke. Sugana ya nanti sore ya diturunkan trio EW ini ya Kang Eko. Iya, jadi saya pikir ntar EW akan menjadi pembeda, saya pikir ya dalam pertandingan nanti. Baik. Tapi kalau di kubu lawan Persija kan kemarin kalau tidak salah si pelatihnya Pak Sudirman itu bilang sesumbar ya siap Sesumbar. Persib. Iya. Ya harus dong ya, itu kan namanya Saywar, membuat sepak bola lagi menarik gitu ya. Terus Bobotoh tersulut, emosi, marah-marah, terus ngomong sombong enggak. Saya suka, saya tuh jadi kalau ada pelatih favorit saya ya, itu Iwan Setiawan sama Mourinho itu aja gitu. Jadi saya memang suka sama pelatih yang sesumbar. Halo? Ya Mang. Iya, ya jadi menurut saya nggak ada masalah gitu ya. Sesumbarnya pelatih itu juga secara nggak langsung kan naikin motivasi pemain gitu. Jadi saya pikir nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Tapi ada pertandingan. Ya setidaknya dia percaya sama tim dia sendiri gitu. Baik. Lawan Persib lawan Persija kalau tidak ada Saywar dari kedua tim nggak ramai ya Maiko ya. Iya maksud saya gini, ini kita belajar banyak gitu ya. Jadi gini ya, Anda boleh Saywar di medsos di apa terserah, cuma dalam konteks yang wajar. Dan jangan dilupakan juga ini kan turnamen pramusim ya. Kalau misalkan terlalu berlebihan juga sebetulnya mendowngrade persaingan ini gitu. Jadi Anda menurunkan level persaingan ini ke level yang lebih rendah gitu. Jadi Piala
Menpora, turnamen pramusim sampai ngabisin energi ya. Ya Iya. jangan juga lah, biasa aja gitu. Sejatinya kan namanya turnamen pramusim ini kan untuk ini apa? Untuk nyoba pemain ya, ngetes pemain, main juga ya jangan serius amat. Cuma saya kira kalau Piala Menpora ini agak lain ya, pelatih pada dipecat, terus ada Iya. yang cedera kemarin ya, Deddy Kusnandar sampai begitu ya gimana gitu. Tapi ya mungkin positifnya inilah Indonesia ya, selalu antusias gitu. Baik. Selalu antusias dan selalu berlebihan. Nah ini saya pengen tanyain ke Kang Eko, kan kalau di luar negeri itu kan yang namanya pramusim itu kan dijadikan sebagai ajang tim itu untuk promosi gitu kan, untuk menyamar Iya, fans gitu. dari perhatian, terus Nah, sponsor diperkenalkan ya. nah gitu. Kalau di Indonesia mungkin ya tadi seperti Kang Eko sebutkan begitu ya, main asli gitu ya, sehingga main liga gitu Kang Eko ya. Nah itu Iya. yang jadi perbedaannya Iya. apakah kultur sepak bola atau apa Kang? Ini sih karena mungkin ini ya kultur juga berpengaruh ya, terlalu bersemangat. Jadi orang-orang Indonesia itu kan euforia dan punya sifat itu berlebihan memang ya. Ya. Apalagi ini ada embel-embel pra juga. Kalau pra itu kan precision gitu, di luar negeri kan sebetulnya tidak terlalu dianggap serius ya. Tapi di kita ini ada pra yang dianggap serius, yaitu usia pranikah. Nah, mungkin pranikah. Jadi ketika ada pramusim, mereka nganggap serius juga gitu. Karena di kita tuh usia pranikah juga memang bermasalah gitu ya. Nah, jadi mungkin tertanam gitu ya di benak para supporter pra gitu. Nah, itu mah heureuy. Pokoknya enggak, ini mah kita bicara masalah ini aja, kultur sama animo yang berlebih ya, yang berlebih, gengsi, harga diri. Saya tuh kadang-kadang kasihan sama klub sepak bola di Indonesia ya, kayak Persib itu dianggap harga diri, dianggap kehormatan, dianggap budaya, tuh segala rupa itu dianggap Persib yang khawatir Persibna tuh loba beban ya. Harusnya dianggap Persib itu apa sih? Persib itu adalah klub sepak bola aja udah gitu. Termasuk jadi harga memang diri ya, juga ya Mang Eko. Iya, lebay, makanya suka pada berlebihan gitu ya. Orang Indonesia tuh. Makanya biar tidak kelihatan kayak orang Indonesia, di Bali saya dicet nih. Tuh. Nah ini ngomong-ngomong soal rambut, Mang Eko ada yang komentar nih, rambutnya biru atau mang ulah orange nah dari Kang Adi ini. Entah orang nanya we ya mana dirinya boga lanjak, bukna biru era teu. Da kalau orang ke era tuh boga budak, bukna biru. Nah, era tuh juga naon. Kalau ini kan memang ada rambut kayak begini. Iya, siap, baik. Coba mantes pan, orang mantes sup, buk ieu mantes pan. Mantes atuh. Kan mantes dah bodas orang mah, jika orang Korea Siap. Prediksi seberapa Mang Eko? Ya tipis aja sih. Saya pikir ini pertandingan tipis. Justru kalau misalkan leg 1 udah banyak gol ya, ini nggak menarik leg keduanya. Leg keduanya nggak menarik. Nanti bisa malah pada ngambil opsi bertahan gitu ya. Betul. Jadi wah itu apa ada yang ngomong, nu penting hati biru mah orang gering atuh. Hati itu yang bagus itu merah ya, warna merah kemerah-merahan. Coklat kemerah-merahan itu hati yang bagus. Kalau hati sampai biru berarti Anda punya masalah ya. Oke. Jadi bisalahnya menangnya Mang Eko-nya, tapi tidak. Saya pikir bisa, dan kita mencetak gol duluan harusnya ya. Kalau lihat agresivitas, terus kekompakan bermain sama ini kualitas, saya pikir Persib masih unggul ya, unggul lah, insya Allah gitu. Para pemain depannya bagus Persib. Makanya saya pikir yang akan menjadi pembeda itu adalah Ewe ya. Jadi Robert Albert tidak boleh menganggap sepele masukan saya ini tentang Ewe. Pokoknya Ewe dipercaya, saya pikir akan menjadi pembeda gitu. Oke, baik. Hand kuma bisa lah cetak gol ya. Gimana? Hand bisa cetak gol lah ya, kalau misalkan nanti dimainkan ya. Emang harus dipainkan si Hen? Ya nggak apa-apa. Hen juga kan, Hen itu pemain bagus. Saya tuh kadang-kadang jujur ya, kenapa sih pada ngejek Hen gitu? Apa sih salah Hen ya? Jadi gini nih, makanya saya bilang pada so tahu nih Boboto ya. Boboto ini supporter. Jadi gini, orang yang paling tahu kondisi tim siapapun itu ya, itu adalah pelatih kepala. Ya. Jadi Boboto jangan pada so tahu ngejek Hen gitu. Saya lihat di Twitter suka pada ngejek Hen. Jadi janganlah, kita kasih kesempatan, kasih support gitu ya. Karena saringan pertama udah terlewati, yaitu kepercayaan pelatih ya. Itu saringan pertama pemain bisa main. Jadi pelatih itu adalah orang yang paling tahu kondisi tim. Gitu. Oke, siap. Mudah-mudahan lah Kang Eko ya, pertandingan nanti Persib bisa menang 2 leg dan bisa menjadi juara ya Kang Eko. Iya, insya Allah, amin ya. Di Bali Kang Yusuf di mana Kang Yusuf itu? Gimana? Di Bali sampai kapan? Di Bali sampai apa ya? Sampai bosen lah. Sampai bosan, aduh bener deh.
Iya. Nanti kalau udah ke Bandung main lagi Maiko, kita di studio baru. Insya Allah Kang Yusuf ya. Mohon siap. Ya. Maiko atur nuhun ya Maiko ya. Sami-sami Kang Yusuf. Mohon salam sehat Maiko, sehat selalu. Ya, sami-sami. Mohon. Assalamualaikum Maiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.